Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semuanya. Dalam video kali ini kita akan belajar masih tetap pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi, yaitu mujahadah an-nafas atau biasa disebut dengan kontrol diri, kemudian tentang husnudzon atau berprasangka baik, dan tentang persaudaraan atau disebut juga ukhuwah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, atau kita bisa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat, memberikan berkah dunia serta berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke materi. Latar belakang. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran supaya manusia membaca, memahami, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungan yang ada di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-72 dan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dibahas tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafas, persaudaraan atau ukhuwah. Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 yaitu mengenai perintah menjauhi prasangka buruk atau suudzon. Pertama, kita membaca Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-72. Teman-teman bisa membuka Al-Quran, boleh Al-Quran terjemah, dan silahkan disimak dibaca ayatnya. Perhatikan makhraj, panjang pendek, dan ketentuan tajwid. Jangan lupa sebelum membaca Al-Quran kita biasakan membaca ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teman-teman, salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati, mendapat petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah memahami pelajaran. Teman-teman bisa belajar membaca Al-Quran. Di sini yang kaitannya dengan materi adalah Al-Quran surah Al-Anfal dan Al-Quran surah Al-Hujurat. Semoga kita bisa mendawamkan pembacaan Al-Quran setelah sholat, baik setelah sholat maghrib ataupun boleh ketika setelah sholat subuh. Kita belajar membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min wilayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Teman-teman bisa memperbaiki sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Sekarang kita membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Teman-teman bisa mendengarkan serta belajar membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Demikian adalah beberapa ayat yang berkaitan dengan materi. Kita sudah membaca bersama-sama. Sekarang kita akan membahas apa yang terkandung dan apa itu tentang materi mujahadah an-nafas, kemudian tentang husnudzon atau berprasangka baik, dan juga tentang ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama, analisis isi kandungan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat ke-72 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah. Orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Yang kedua, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sedang hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raganya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hasil analisis ketiga, yaitu di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Demikian adalah analisis dari Al-Quran Surah Al-Anfal ayat ke-72. Sekarang analisis dari isi kandungan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Diriwayatkan Ibnu Mudzair dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang makan, kemudian tidur lalu mendengkur. Yang kedua, ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Sebagian orang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Dan banyak sekali yang dikatakan mereka. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Al-Hujurat ayat ke-13. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudzon atau senantiasa bersikap prasangka baik. Sikap husnudzon dan suudzon dapat muncul dalam setiap perilaku manusia, kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah. Ada yang syukur nikmat dan ada yang kufur nikmat. Ketika seseorang syukur nikmat, maka dia otomatis husnudzon kepada Allah. Ketika dia suudzon, ketika dia kufur nikmat, maka secara otomatis mereka suudzon terhadap nikmat Allah. Untuk menumbuhkan atau menumbuh kembangkan sikap husnudzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap berikut di antaranya. 1. Menyadari bahwa semua kenikmatan adalah dari Allah.
Yang kedua, menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Memahami manfaat husnudzon dan bahaya suudzon dalam kehidupan. Kita harus mampu memahami keduanya. Kemudian memperdalam belajar ilmu agama Islam, mengembangkan sikap ihsan atau kebaikan yang artinya menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Berteman dengan orang yang suka husnudzon dan menjauhi teman yang suka suudzon atau suka berburuk sangka. Kemudian kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan harus dijauhi dalam kehidupan. Sekarang kita masuk ke dalam analisis isi kandungan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10 beserta asbabun nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafik, berkatalah Abdullah bin Ubay, "Enyahlah engkau dariku, demi Allah aku terganggu dengan keledaimu ini." Seorang Ansor berkata, "Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau." Kemudian amarahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian. Maka turunlah Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-9 yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian atau ukhuwah. Ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah keduanya pengikut kaum itu. Kemudian berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10 memerintahkan agar menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Ini adalah beberapa asbabun nuzul dari ayat tersebut. Kemudian selanjutnya ada dua orang Ansor yang sedang tawar-menawar dalam memperoleh haknya, sehingga terjadilah pertengkaran hingga pertumpahan darah. Itu juga termasuk dari asbabun nuzul dari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Selanjutnya kita akan membahas cara bersaudara bagi orang-orang beriman sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Yaitu pertama, setiap orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan bangsa dan sejenisnya. Mari kita hilangkan bahwa kita semua sesama orang-orang beriman adalah saudara, tidak ada perbedaan sama sekali. Yang kedua, terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Kemudian bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan dalam kesenangan dan saling membantu dalam kesedihan. Selanjutnya saling mendukung, membela, melindungi dalam urusan kemanusiaan. Terhadap saudara, kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Itu adalah beberapa hal cara bersaudara dengan sesama mukmin sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Oke teman-teman, kita masuk ke materi kontrol diri atau mujahadah an-nafas. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah,
Idza shalahat shaluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, ingat, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Semoga hati kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa melaksanakan mujahadah an-nafs atau mampu mengontrol diri kita agar jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Sekarang kita masuk prasangka baik. Suudzon adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Hukumnya sifat suudzon adalah haram, maka harus dihindarkan atau harus kita hindari. Husnudzon adalah perasaan baik atau prasangka baik terhadap orang lain. Sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah, maka akan bersamanya. Ana inda dhanni 'abdi bi, inna dhanna khairan fa khairun, fa inna dhanna syarran fa syarrun. Aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka. Dan jika buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapat apa yang ia sangka kepadaku. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Selanjutnya, teman-teman, persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Itu adalah persaudaraan, maka jangan kita beda-bedakan ketika kita bergaul dengan sesama mukmin. Sekarang kita bahas manfaat dari kontrol diri, manfaat husnudzon atau prasangka baik, dan manfaat persaudaraan atau ukhuwah. Pertama, manfaat kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Pertama adalah terhindar dari perbuatan dosa. Jelas ketika kita menahan hawa nafsu, ketika kita mengkontrol diri kita, jelas kita insya Allah akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang dosa. Yang kedua, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka ketika kita menuruti nafsu, maka kita akan melakukan hal-hal yang jelas itu sangat merugikan. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka insya Allah kita akan mampu menghindar atau selamat dari sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, terhindar dari sifat egois, terhindar dari sikap sombong dan menyehatkan rohani. Karena apa? Kita tidak terbelenggu oleh nafsu kita. Maka barang siapa ketika terbelenggu oleh nafsu, terkontrol oleh nafsu, maka bahaya penyakit akan menghampiri kita, yaitu tiada lain adalah penyakit hati. Oke, selanjutnya yaitu manfaat perilaku prasangka baik atau manfaat husnudzon. Yang pertama adalah terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Jadi selalu berprasangka baik
tidak iri hati ketika sahabat atau tetangga mendapatkan nikmat seperti itu, maka tidak akan ada sifat iri hati karena selalu husnudzon atau prasangka baik kepada Allah. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang, kemudian selalu berpikir positif, bukan berpikir negatif, kemudian mudah bersaudara dengan orang lain. Yang terakhir adalah manfaat perilaku persaudaraan atau bersaudara atau ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah yang lain, karena banyak sekali ukhuwah dapat teman-teman cari dalam buku-buku referensi yang lain. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ada ukhuwah yang lain. Manfaat persaudaraan pertama adalah dapat memperbanyak teman, saudara, itu jelas. Kalau kita mampu bersaudara dengan baik, maka akan banyak sekali sahabat-sahabat atau teman-teman yang kita temukan. Yang kedua, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi. Komunitas, ikatan silaturahmi akan menjadi lebih luas dan lebih banyak. Kemudian dapat mempererat jalinan kekeluargaan, persaudaraan sesama manusia. Itu adalah beberapa manfaat dari kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini. Demikian adalah materi tentang mujahadah nafas, kemudian husnudzon dan ukhuwah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Kemudian komentar yang membangun, silahkan kritik sarannya, dan jangan lupa bagikan video ini, semoga bermanfaat. Dari saya pribadi, mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran dari Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.